Bab 13, Medan Peperangan. Allah adalah roh dan ia bergerak dalam dunia roh. Yohanes 4 ayat 24. Semua yang telah Allah sediakan oleh kasih karunia telah menjadi kenyataan dalam dunia roh. Tapi apakah mereka akan pernah memanifestasikan diri mereka atau tidak dalam alam jasmani tergantung dari kemampuan kita untuk menerima, bukan pemberian Allah. Ada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk memperpendek waktu manifestasinya. Ada juga hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menundanya. Berurusan dengan iblis dan mengalahkan halangan-halangannya untuk memanifestasikan apa yang telah Allah sediakan disebut sebagai peperangan rohani. Karena ada begitu banyak penekanan pada hal ini belakangan ini, beberapa bab selanjutnya mungkin akan menjadi pembahasan yang paling kontroversial dari buku ini. Peperangan rohani, setan memang ada. Ada kejahatan dalam dunia ini. Kekuatan jahat sedang berperang melawan Allah dan kerajaannya. Berapa dekade belakangan ini, kebanyakan dari tubuh Kristus telah menjadi sangat lalai terhadap muslihat setan. Banyak orang percaya bahwa semua iblis ada di Afrika atau di beberapa bagian dunia yang terbelakang. Tapi mereka tidak percaya bahwa di negara-negara barat yang maju dan beradab ada hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas roh jahat. Dalam 20 tahun belakangan ini, dugaan ini telah sepenuhnya hancur, khususnya di antara orang Kristen karismatik. Mungkin masih ada beberapa penginjil dan orang-orang denominasi utama yang tidak sadar, tapi tidak banyak. Siapapun yang benar-benar mempercayai firman Allah telah mengakui bahwa setan adalah musuh yang nyata. Iblis menggoda Yesus dan menentang dia selama pelayanannya di bumi. Alkitab mencatat banyak contoh di mana Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit dengan mengusir roh-roh jahat. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Firman Allah sangat jelas bahwa sakit penyakit adalah tekanan dari iblis. Secara keseluruhan sangat baik bagi orang-orang Kristen untuk mengenali fakta bahwa setan itu ada dan kuasa jahatnya masih aktif hari ini. Namun dalam prosesnya banyak dari tubuh Kristus telah pindah dari ketidaktahuan kepada sikap yang sangat ekstrim dan aneh. Itulah sebabnya mengapa banyak pengajaran dan praktek peperangan rohani hari ini sebenarnya memuji iblis dengan kemampuan dan kekuasaannya yang sebenarnya tidak ia miliki. Setan adalah sebuah faktor. Ia memang menghalangi apa yang telah Allah sediakan dalam alam roh untuk termanifestasi ke dunia jasmani. Penting sekali untuk belajar cara melawan iblis dan mengambil otoritas atas dia. Tapi saya ingin membuatnya jelas bahwa setan adalah musuh yang sudah kalah. Satu-satunya alasan ia dapat melakukan apapun adalah karena ketidaktahuan, ketidakpercayaan, dan ketakutan kita. Meskipun tubuh Kristus hari ini telah sadar akan keberadaan iblis, mereka masih tetap sebagian besar tidak sadar akan tipu muslihat setan yang sebenarnya. 2 Korintus 2 ayat 11. Di antara telinga Anda. Sekali lagi, kitab Efesus ditulis dari sudut pandang bahwa segalanya telah diselesaikan. Itu hanyalah masalah memiliki apa yang telah Allah sediakan, bukan berusaha membuat dia memberikan kita sesuatu yang baru. Dengan pengertian ini dalam pikiran, marilah kita melihat bagaimana Paulus menulis suratnya di pasal terakhir. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 10-12. Ayat-ayat ini membuatnya jelas bahwa kita sedang ada dalam peperangan, dan mereka yang tidak
mempercayainya ditakdirkan untuk kalah. Namun peperangan ini ada di antara telinga Anda. Itu bukan di luar sana di suatu tempat di sorga, itu ada di pikiran Anda. Nah, sebelum Anda menolaknya, saya mendorong Anda untuk terus membaca apa yang sedang saya katakan. Lihatlah Alkitab dan kemudian tariklah kesimpulan Anda dari firman itu. Tidak hanya dari pengajaran masa kini dan contoh-contoh populer yang diberikan dalam tubuh Kristus dewasa ini. Kita sedang ada dalam peperangan, tapi itu bukan terjadi di luar sana di sorga. Kita sedang melawan kekuatan jahat dan mereka memang ada di udara. Tapi medan perangnya, tempat kejadiannya ada di pikiran Anda. Penipuan dan kebohongan. Perhatikan ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat adalah kebohongan, kelicikan, dan penipuan. Semua kata-kata ini secara tidak langsung mengatakan bahwa satu-satunya kekuatan setan adalah penipuan. Ia tidak memiliki kekuatan nyata pada dirinya untuk memaksa siapapun untuk melakukan apapun. Kita harus menyerahkan diri kepadanya terlebih dahulu. Karena itu, iblis sebenarnya adalah non-faktor bagi mereka yang tahu dan mengerti kebenaran. Saya akan meneguhkan ini dengan banyak ayat-ayat lainnya, tapi izinkan saya untuk membuat pernyataan tambahan terlebih dahulu. Sekali lagi saya menantang Anda untuk mengikuti terus sampai saya tiba pada ayat-ayat yang membuktikan hal-hal ini. Jangan hanya menyingkirkan buku ini karena itu berlawanan dengan teologi populer dewasa ini. Sebagai orang percaya dalam Kristus, Anda perlu mengerti kebenaran. Setan sebenarnya adalah musuh yang sudah kalah. Ia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun. Yang dapat ia lakukan adalah menipu Anda melalui tipu muslihat, kelicikan, penipuan, dan kebohongan. Dan kemudian menggunakan kekuatan yang Anda serahkan kepadanya untuk melawan Anda. Itulah sebabnya mengapa ketidaktahuan itu sangat mahal biayanya. Sasaran iblis adalah tetap membuat Anda tidak mengetahui kebenaran dan mempercayai kebohongannya. Setelah menegur dengan keras jemaat Korintus karena jatuh ke dalam segala hal yang aneh ini, Paulus menceritakan kekhawatirannya. Tetapi aku tahu kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. 2 Korintus 11 ayat 3. Perhatikanlah, semua kata menunjukkan hal-hal yang menipu, disesatkan dan diperdayakan. Setan datang melawan kita dengan menyesatkan pikiran kita dari kesetiaan kita kepada Kristus. Dengan kata lain, ia berusaha untuk membuat kita berpikir bahwa Injil itu lebih sulit daripada yang sebenarnya. Tergoda. Dalam kitab Kejadian, mengapa iblis tidak memilih seekor harimau? Ia dapat saja mengintimidasi Hawa dengan aumannya. Mengapa ia tidak membuat seekor mamut, sejenis gajah yang besar, mengangkat kakinya di kepala Hawa dan memaksa, makan buah ini atau ku hancurkan kepalamu? Mengapa setan memilih ular, binatang paling licik di muka bumi, untuk datang kepada Hawa? Karena iblis tahu ia sama sekali tidak memiliki kuasa untuk memaksa atau mengintimidasi Adam atau Hawa untuk melakukan apapun. Ia harus menipu mereka sebagai gantinya. Kejadian 3 ayat 1. Setan memulai penipuannya dengan bertanya, tentulah Allah berfirman. Kejadian 3 ayat 1. Ia menantang firman Allah. Kebenaran firman Tuhanlah ia memampukan kita untuk mencari Allah, tunduk kepadanya dan melawan iblis. Jika setan tidak menantang firman dan membuat mereka mempertanyakan dan meragukannya, godaannya tidak akan berhasil. Ular tidak datang untuk memaksa atau mengintimidasi, tapi untuk menipu. Pengajaran saya yang berjudul Christian Philosophy membahas dengan lebih rinci masalah ini. Itu pada dasarnya adalah pelajaran mendalam dari Kejadian 3. Setan menggoda Adam dan Hawa dengan sesuatu yang telah mereka miliki.
Ia bertanya, "Maukah kau menjadi seperti Allah?" Kebenarannya adalah mereka sudah seperti Allah. Bahkan mereka tadinya lebih sama seperti Allah sebelum mereka makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat daripada setelahnya. Setan berkata, "Oh, tentu Allah mengasihi dunia, tapi apa yang membuatmu berpikir bahwa Ia mengasihimu?" Kemudian Ia membawa Anda ke dalam perasaan dan berusaha secara fisik melihat apakah Allah mengasihi Anda atau tidak. Di sanalah Anda di daerah iblis di dalam alam jasmani, tidak mengerti dari firman Allah bahwa apa yang ada di dalam alam roh telah selesai. Karena Anda tidak merasa dikasihi dan Anda tidak merasakan bulu kuduk yang merinding berdiri, Anda berdoa, "Oh Tuhan, tolong curahkan kasih-Mu ke dalam hidup saya." Yang sebenarnya adalah doa orang yang tidak percaya. Setan suka menghalangi orang-orang untuk datang kepada Tuhan, tapi satu-satunya kekuatannya adalah penipuan dan kebohongan. Iblis tidak dapat menahan Anda untuk melakukan apapun. Jika ia bisa, pastinya ia akan menahan Anda untuk dapat lahir baru. Anda sedang berada pada keadaan terburuk dan terlemah. Anda tidak pergi ke gereja, berpuasa, berdoa, belajar firman, membayar perpuluhan, atau hidup benar. Anda mungkin adalah seorang pezina, pecandu, obat bius, jahat, egois, dan lain-lain. Namun dalam keadaan yang malang itu Anda berseru dan menerima mujizat terbesar dari segalanya, lahir baru. Jika setan benar-benar sekuat seperti yang ia nyatakan, maka ia akan menahan Anda untuk menerima keselamatan. Sebaliknya yang dapat ia lakukan adalah segera mengejek Anda setelahnya dengan berkata, "Kau tidak mendapatkannya, kau tidak mendapatkannya." Ia tidak dapat menghentikan Anda dari melakukan apapun. Setan tidak bisa melakukan apapun terhadap Anda tanpa persetujuan dan kerjasama Anda. Iblis lebih suka Anda tidak lahir baru, tapi sekarang setelah Anda diselamatkan, yang terbaik selanjutnya adalah dengan membujuk Anda untuk berkata, "Oh, tentu Allah dapat melakukan hal-hal ini, tapi Ia belum melakukannya." Oh, setan suka itu. Jangan jatuh ke dalam lumpur Anda. Seingat bermain tarik tambang waktu masih kecil, ada 2 tim tarik-menarik di ujung tali yang panjang di atas kubangan lumpur yang luas. Sebagai seorang laki-laki, tim saya dan saya berusaha keras untuk menarik lawan agar masuk ke dalam lumpur. Namun, jika kami melihat mereka menang dan kubangan lumpur itu semakin dekat, kami hanya melepaskan tali itu. Kami mungkin tidak menang, tapi paling tidak tim yang lain jatuh di lumpur mereka saat terdorong ke belakang. Setan melakukan hal yang sama hari ini. Jika ia tidak dapat menghalangi Anda dari kemenangan, ia akan mengganti taktik untuk menjebak Anda saat lengah dan membuat Anda jatuh ke dalam lumpur Anda. Pada dasarnya ia datang kepada orang-orang percaya dan berkata, "Jika kau benar-benar orang Kristen yang hebat, mengapa kau tidak memiliki ini dan melakukan itu?" Iblis akan menuduh Anda atas apa yang tidak Anda miliki dan berusaha untuk membuat Anda hanya berfokus pada alam jasmani. Tapi kebenarannya adalah dalam roh, Anda telah memiliki segalanya. Kunci untuk melihat agar apa yang telah Anda miliki dalam roh termanifestasi dalam hidup Anda adalah percaya dan mengakuinya. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Filemon 1 ayat 6. Cara untuk membuat iman Anda bekerja adalah dengan mulai mengakui hal-hal baik dalam diri Anda di dalam Kristus. Namun kebanyakan orang Kristen berkata, tidak ada satu hal pun yang baik dalam diri saya, dan mengacu pada Roma 7. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Roma 7 ayat 18. Anda harus mengerti frase yang ada di dalam kurung untuk menafsirkan ayat ini dengan benar. Ini bukanlah pernyataan sesungguhnya dari apa yang Paulus tinggalkan, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Karena di dalam dia ada Allah sendiri yang tinggal di dalamnya.
dan segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepada dia, yaitu hal-hal yang baik. Tapi Paulus sedang menjelaskan dagingnya, dirinya secara fisik, daging alamiah dan belum lahir baru. Tidak mengapa bagi orang Kristen untuk mengerti bahwa dalam daging mereka, terlepas dari Kristus, mereka bukan siapa-siapa, apa-apa. Tapi dalam Kristus mereka dapat melakukan segala sesuatu dan banyak hal yang baik tinggal di dalam mereka. Untuk hidup dalam kemenangan, Anda harus berfokus kepada siapa Anda di dalam Kristus. Setan mengarahkan peperangannya di sini. Ia secara khusus menargetkan pengertian dan pengakuan Anda tentang siapa jati diri Anda dan apa yang Anda miliki dalam Kristus. Yang ia miliki adalah kebohongan dan penipuan. Iblis tidak memiliki kuasa lagi untuk membuat Anda gagal dalam setiap area hidup Anda, seperti yang ia miliki untuk membuat Adam dan Hawa gagal. Ia harus menipu Anda. Sempurna dalam Kristus. Jika Anda adalah iblis yang berusaha menipu Adam dan Hawa, bagaimana cara Anda melakukannya? Mereka tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah memiliki masalah apapun dan hidup di Firdaus dengan banyak makanan. Pada dasarnya mereka adalah orang-orang sempurna yang menjalani hidup yang sempurna di tempat yang sempurna. Bagaimana cara Anda menggoda seorang yang seperti itu? Ia tidak dapat menggoda mereka dengan uang. Tidak ada yang namanya uang. Setiap kebutuhan telah disediakan dengan melimpah. Ia tidak dapat menggoda mereka dengan pejinahan. Tidak ada seorang pun yang bisa diajak melakukan perjinahan. Ia tidak dapat menggoda mereka dengan sakit hati, rasa sakit, dan kepahitan atas peristiwa masa lalu. Tidak ada apapun di dalam diri mereka yang dapat membuat mereka depresi atau kecewa. Orang-orang sempurna yang hidup dalam tempat yang sempurna tidak dapat digoda dengan uang, seks, kekuasaan, kemuliaan, dan lain-lain. Dengan apa mereka dapat digoda? Setan berbohong kepada mereka dengan berkata, "Kau belum memiliki segalanya. Sebaik apapun di sini ada yang lebih baik." Kebenarannya adalah mereka memang telah memiliki segalanya, tapi iblis memikat mereka untuk berspekulasi tentang apa yang mungkin dapat, apa yang mungkin bisa. Melalui itu ia membuat orang-orang sempurna yang menjalani hidup sempurna di tempat yang sempurna untuk jatuh. Adam dan Hawa membuang segalanya karena seekor ular yang dapat berbicara meyakinkan mereka bahwa mereka tidak memiliki cukup. Kebanyakan orang hari ini akan memberikan apapun untuk hidup dalam keadaan yang sempurna seperti itu. Jika Anda dapat meyakinkan orang-orang sempurna yang hidup di Firdaus tanpa masalah fisik apapun untuk berpikir bahwa mereka tidak memiliki segalanya, untuk meragukan firman Allah dan untuk mempertanyakan kebaikannya, maka saya jamin Anda dapat meyakinkan orang-orang yang hidup dalam dunia penuh dosa, yang dapat melihat ke berbagai arah dan melihat penderitaan, tragedi, kekurangan, dan kebutuhan, bahwa mereka tidak memiliki segalanya. Tapi kebenarannya adalah jika Anda telah lahir baru, Anda telah memiliki segalanya. Anda sempurna di dalam Kristus, Kolose 2 ayat 10. Segala sesuatu yang akan Anda butuhkan telah diberikan kepada Anda. Anda tidak berdiri dan berperang melawan roh-roh jahat dengan kuasa dan otoritas yang superior. Sebagai gantinya, yang sedang Anda lakukan adalah melawan kebohongan dan penipuannya. Hal yang sama yang ia pakai terhadap Adam dan Hawa. Pengajaran saya, The Believer's Authority, membahas lebih rinci tentang hal ini. Proses pikiran Anda. Peperangan melawan iblis terjadi dalam pikiran Anda. Itulah sebabnya firman Allah sangat penting. Satu-satunya kekuatan setan adalah penipuan. Ia menipu dan mewakili dirinya sendiri lebih kuat daripada yang sebenarnya. Tetapi kebenaran adalah obat penawar bagi penipuan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Jika Anda mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan Anda. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi.
melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pikiran pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Perhatikan bagaimana peperangan kita adalah melawan pikiran, siasat orang, benteng-benteng, dan keangkuhan manusia yang menentang firman Allah. Itu semua diproses dalam pikiran Anda. Setan tidak berkuasa kecuali Anda percaya kebohongannya dan jatuh ke dalam penipuannya. Kebanyakan orang Kristen percaya iblis memiliki kuasa dan otoritas yang besar, lebih besar daripada yang kita miliki sebagai manusia biasa. Itu tidak benar. Setan adalah musuh yang sudah kalah. Meskipun ia telah dikalahkan, ia berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis bukanlah singa yang sesungguhnya. Ia hanya berjalan berkeliling dan mengaum seperti singa yang berusaha untuk mengintimidasi tubuh Kristus. Tapi kebenarannya adalah giginya telah dicabut dan yang dapat ia lakukan adalah menelan Anda. Kecuali Anda memberikan kuasa kepadanya melalui mempercayai kebohongannya, setan tidak dapat mencuri apapun dari Anda. Ia menggunakan ketidaktahuan, ketakutan, dan ketidakpercayaan untuk menekan dan menghancurkan. Bab 14. Dibebaskan. Iblis adalah sebuah faktor, tapi bukan karena ia lebih unggul dalam kuasa dan otoritas. Ia menipu orang-orang dan mereka tunduk kepadanya melalui rasa takut. Itulah yang sebenarnya memberi kuasa kepada dia. Setan mengambil rasa takut seseorang dan menggunakannya terhadap mereka untuk mengambil milik mereka. Kesadaran saya akan alam roh meningkat secara dramatis di tahun 68 ketika pertama kali saya menjadi benar-benar terpikat kepada Tuhan. Saya tak hanya menyadari bahwa Allah itu hidup, tapi juga menyadari bahwa banyak hal yang terjadi di dunia ini disebabkan oleh roh jahat. Denominasi gereja di mana saya dibesarkan percaya bahwa semua iblis ada di Afrika. Mereka tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang bernama roh jahat di Amerika. Itu bukan masalah di sana. Itu bahkan bukan sesuatu yang dibicarakan. Tapi ketika saya mulai membaca firman, kebenaran ini melompat kepada saya. Roh Kudus menunjukkan kepada saya bahwa banyak masalah, khususnya penyakit dan masalah emosi, asalnya dari roh jahat. Jadi saya mulai berdoa bagi orang-orang dan melihat mereka dibebaskan. Kami tidak tahu banyak, tapi Allah melakukan beberapa hal yang mengagumkan. Kami melihat para pecandu lepas dari obat-obatan secara instan tanpa kembali lagi. Kami juga melihat para homoseks dibebaskan sepenuhnya. Meskipun kami mengalami beberapa keberhasilan besar, kami masih agak kurang mengetahui tipu muslihat setan. Kami tahu ada peperangan, tapi kami tidak tahu bagaimana cara kerja yang sebenarnya. Seolah-olah kami sedang melawan iblis dengan mata tertutup, hanya memukul di udara. Kemudian sesekali kami mengenai dia dan melihat beberapa kemenangan yang mengagumkan. Kesalahan. Tapi ada juga beberapa hal buruk yang terjadi. Saya membaca sebuah buku tentang pelepasan oleh seseorang yang berfokus hampir hanya untuk aspek pelayanan ini. Saya menyebutkan namanya suatu kali di dalam ibadah, dan seorang wanita yang telah menjadi anggota gerejanya selama beberapa tahun menghampiri saya sesudah ibadah. Ia memberitahu saya bahwa ketika ia hadir di sana, iblis menghancurkan dia dan keluarganya. Berdasarkan pengetahuan pribadinya tentang bagaimana pria ini dan pelayanannya diserang oleh kuasa roh jahat, ia memberi saya semangat bahwa apa yang saya bagikan dari firman Tuhan tentang setan adalah benar. Kami membaca buku pria ini karena keputusasaan semata-mata, berusaha untuk mengetahui cara kerja pelepasan.
Ia mengajarkan bahwa Anda harus melihat beberapa manifestasi fisik seperti muntah, kapanpun seorang dilepaskan. Anda juga harus berbicara kepada iblis dan menanyakan nama mereka. Kemudian setelah Anda menemukan orang kuat itu, Anda harus mengusir mereka ke suatu tempat. Anda tidak bisa begitu saja mengusir mereka keluar. Anda harus memberitahu mereka kemana harus pergi. Ia juga berkata bahwa Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Selalu harus ada paling sedikit 2 orang yang hadir melayani, karena roh-roh jahat itu dapat mengalahkan 1 orang. Dan ada hal-hal lainnya yang benar-benar tidak memiliki dasar Alkitab. Itu semua hanyalah contoh pribadi pria ini. Saya tidak sedang mengatakan bahwa ia berasal dari iblis. Hanya saja ia membuat beberapa kesalahan. Saya juga membuat kesalahan dalam melayani pelepasan. Banyak dari kesalahan tersebut didasarkan dari informasi yang kami terima dari membaca buku tersebut. Kami biasa mengkonseling orang-orang selama 3 minggu dalam mempersiapkan mereka untuk pelepasan. Beberapa orang masih membutuhkan itu hari ini. Saya mengenal seseorang di Colorado Springs yang pergi untuk pelepasan dan harus mengisi formulir 5 halaman. Ia harus membuat janji dan menunggu 45 hari untuk pergi dan dibebaskan dari roh-roh jahat. Itu sama sekali bodoh. Yesus tidak pernah membuat orang-orang mengisi formulir apapun. Ia juga tidak mengharuskan mereka untuk menunggu dilayani selama 1,5 bulan. Saya tidak menyalahkan siapapun karena saya juga pernah melakukannya dengan cara bodoh itu. Namun sejak itu saya menemukan cara yang lebih baik untuk mengusir roh-roh jahat. Kosong. Teman saya dan saya adalah golongan baptis ketika pertama kali saya melihat manifestasi roh jahat dan tahu dengan pasti apa itu. Sebagai golongan baptis, kami sangat radikal berkenaan dengan kepercayaan kami dalam hal-hal supernatural seperti roh jahat dan berbicara bahasa roh. Seorang wanita telah datang ke gereja kami dan menerima Tuhan. Meskipun sudah bertobat, ia masih memiliki beberapa masalah yang masih dihadapinya sebagai seorang mantan lesbian. Suatu hari di tempat kerja, ia benar-benar kebingungan. Ia tidak tahu namanya, dari mana ia berasal, atau bahkan apa yang sedang ia lakukan di gedung itu. Ia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia tidak tahu apapun. Seseorang menghampirinya dan memanggil namanya dan berkata, "Saya akan menemuimu seusai kerja dan kau bisa ikut pulang bersama saya." Dari orang itu ia mengetahui namanya. Setelah mengikuti wanita itu pulang, ia melihat ke dalam dompetnya, menemukan beberapa kunci dan salah satu dari kunci-kunci itu dapat membuka pintu rumahnya. Di sanalah kami menemukan dia di rumah dan dengan pikiran yang benar-benar kosong. Kami percaya ini adalah pekerjaan roh jahat. Jika kami membawanya ke lembaga pemerintah, ia pasti akan ditaruh di rumah sakit jiwa, disuntik, dan mungkin tidak akan pernah sama lagi. Karena itu kami tahu jawabannya adalah rohani, bukan jasmani. Kami membawanya dan menguncinya di sebuah ruangan. Kami tidak tahu apapun selain bahwa ini adalah pekerjaan iblis. Jadi kami hanya mulai berdoa dan menyanyikan lagu. Itulah saat di mana wanita ini menjadi kasar. Suatu kali ketika kami sedang memegangi dia dengan satu tangan mengangkat kami dan melempar kami ke atas kepalanya dan mengenai tembok. Nah, itulah kekuatan supernatural, sama seperti legion di dalam Alkitab, Lukas 8 ayat 29-30. Jadi kami mulai melihat manifestasi roh jahat. Kami hanya menguncinya di ruangan itu dan menjaganya secara bergantian, menolak untuk menyerah, meskipun kami tidak tahu dengan pasti bagaimana cara melayani pelepasan untuknya. Selama 7 hari kami melihat segala jenis roh-roh jahat keluar melalui ketekunan dan iman kami. Karena itu berita menyebar dan orang-orang datang mencari kami. Kami melihat banyak orang dilepaskan, tapi kami juga jatuh ke dalam beberapa keanehan ini. Misalnya memberi kuasa kepada iblis dan memberinya lebih banyak pujian daripada seharusnya. Tidak malam ini. Di suatu Rabu malam, seorang pria homoseks yang telah kami tangani selama beberapa minggu dalam persiapan untuk pelepasan datang ke ibadah tengah minggu. Ia membawa
Bersamanya seorang homoseks lain yang juga membutuhkan pelepasan. Ia berkata kepada saya siap dibebaskan malam ini. Saya menjawab, tidak malam ini. Kenapa tidak? Karena saya hanya sendirian. Rekan gembala lainnya sedang pergi seminar. Biasanya kami berdua lah yang mengusir roh jahat dari orang-orang. Ia menjawab, saya tidak akan meninggalkan tempat ini dengan roh jahat ini. Dan saya tidak akan mengusir mereka keluar. Ia menatap saya dan berkata, lebih baik kau melakukan sesuatu karena saya tidak akan meninggalkan tempat ini bersama mereka. Saya sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi saya memanggil Jamie. Waktu itu ia belum menjadi istri saya. Tapi kami adalah rekan doa. Ia tidak pernah melihat roh jahat diusir dari seseorang sebelumnya. Bahkan ia belum dibaptis Roh Kudus, tapi Jamie ikut dengan saya ke ruang belakang gereja itu. Ruangan ini memiliki jendela di kedua sisinya dan kursi-kursi ditumpuk satu sama lain di sepanjang temboknya. Saya mulai berbicara dengan pria ini dan berkata, saya tidak mau melakukannya. Ia menjawab, lebih baik kau memohon agar darah Yesus menutup bungkus engkau. Itu adalah konsep aneh lainnya yang diajarkan kepada kami. Kami harus minta ditutup bungkus dengan darah Yesus untuk menahan agar roh jahat yang keluar itu tidak memasuki kami. Tapi konsep itu sama sekali tidak benar. Saya mulai berdoa. Bapa, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan segera pria ini rebah ke lantai, mulai menggonggong seperti anjing, menggeliat seperti ular, dan melemparkan kursi-kursi ke arah tembok. Pria satunya yang dirasuk roh jahat naik ke atas tumpukan 10 kursi. Jamie berdiri di sana berdoa secepat dan sekuat yang ia bisa. Sangat sederhana. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya mulai menanyakan nama roh-roh jahat itu. Siapa namamu? Dalam nama Yesus, katakan siapa namamu. Singkat cerita, kami memiliki sistem yang terperinci untuk menamai dan berbicara kepada mereka. Segala jenis manifestasi roh jahat terjadi. Roh-roh jahat itu sedang membodoh-bodohi saya. Mereka bermanifestasi dan sembarangan saja menamai diri mereka sendiri dan pergi sebelum yang lainnya mulai bermanifestasi. Dalam keputusasaan, saya berdoa, "Oh Tuhan, tolong saya." Tuhan mengingatkan saya di mana ia memerintahkan roh jahat untuk diam dan keluar. Markus 1 ayat 25. Saya berpikir, ya itu bagus juga. Jadi saya berseru, dalam nama Yesus saya perintahkan kalian semua diam dan keluar dari orang ini. Dan boom, ia langsung berhenti. Pria itu rebah ke lantai dan tampak mati. Tapi ketika saya membalik tubuhnya, ia sedang menyembah Yesus berkata, "Terima kasih Yesus, saya bebas. Mereka sudah pergi, terima kasih, ia telah dibebaskan sepenuhnya." Kami menduga paling sedikit ada 10 roh jahat meninggalkan pria ini. Saya berpikir sendiri, itu sangat sederhana dibandingkan dengan apa yang biasa kami lakukan. Kami telah menjadi terbiasa berbicara dengan mereka, menanyakan nama mereka, dan melakukan hal-hal lainnya ini. Saya hanya menyadari saat itu, saya telah memberi iblis terlalu banyak ruang. Saya telah berpikir bahwa saya harus minta ditutup bungkus dengan darah Yesus, paling sedikit ada 2 orang yang hadir dan tetek bengek lainnya. Tapi itu bukanlah hal-hal seperti itu. Saya hanya berkata dalam iman dan boom, mereka semua pergi. Ketika saya mempelajari firman, keberanian saya ditambah dan saya menemukan bahwa inilah cara Yesus melakukannya. Diserang secara fisik. Selama waktu-waktu itu, saya dengan kurang hati-hati menaruh terlalu banyak fokus kepada iblis. Karena begitu banyaknya orang yang datang kepada kami untuk pelepasan dan begitu banyak hal yang terjadi berkenaan dengan roh jahat, kami terus-menerus berbicara tentang setan. Saya mendapati diri saya menghabiskan waktu lebih banyak berbicara kepada iblis dalam doa daripada kepada Allah. Dulu saya berdoa 2-4 jam sehari. Saya tahu pasti ada sesuatu yang salah dengan itu. Banyak orang hari ini masuk ke dalam jenis keanehan peperangan rohani ini.
Seluruh kehidupan doa mereka hanya berkisar dalam hal mengikat dan menghardik iblis. Dalam proses ini mereka terus-menerus berfokus dan berbicara kepada setan selama waktu-waktu doa mereka lebih daripada mereka berbicara kepada Allah. Ada sesuatu yang salah dengan itu. Selama waktu-waktu yang sama ini, saya sedang berusaha membuka Arlington Christian Center di Arlington, Texas. Kami menyewa sebuah gedung yang sebelumnya adalah asrama mahasiswa. Kami akan mengubah gedung ini menjadi tempat di mana kami dapat melayani orang-orang dengan masalah roh jahat. Kami yang mengecatnya dan sedang dalam proses membersihkannya. Suatu malam saya memimpin ibadah doa semalaman. Di sana bersama dengan jemaat gereja saya, semuanya telah datang, berdoa dan pulang. Jadi saya ditinggalkan di gedung itu sendirian. Sementara saya berdoa, sesuatu dalam ruangan itu mulai mencekik saya. Saya tidak melihat apapun, tapi saya dicekik dan dipukul secara fisik. Roh-roh jahat menyerang saya secara fisik. Apa maksudmu? Saya berlari keluar dari gedung itu, mengunci pintu di belakang saya dan melompat masuk ke mobil saya. Setelah memundurkan mobil saya di halaman, saya baru saja akan meninggalkan tempat itu ketika Tuhan berbicara kepada saya. Ia bertanya, "Kau mau pergi kemana?" Saya menjawab, "Tuhan, saya keluar dari sana. Ada roh-roh jahat dalam gedung itu." Ia dengan tenang melanjutkan, "Di dalam Efesus 6, semua perlengkapan senjata yang kau gunakan melawan iblis adalah untuk yang di depan. Tidak ada perlengkapan senjata untuk yang di belakang." Meskipun saya bertanya kepadanya, "Apa maksudmu?" Saya telah mengetahui dalam hati saya. Maksudnya adalah saya tidak boleh memalingkan diri saya mundur terhadap iblis. Saya harus menghadapi muka dengan muka, menghadapinya. Tapi saya terus bertanya lagi kepadanya, berkata, "Tuhan, apa maksudmu? Tentunya kau tidak ingin saya kembali ke dalam rumah itu, bukan?" Hening. Tuhan tidak mau berdebat dengan Anda. Ia hanya membuat sebuah pernyataan dan membiarkan Anda memutuskan apa yang akan Anda lakukan dengannya. Ini terjadi kira-kira pukul 2 atau 3 pagi. Setelah duduk di dalam mobil sejenak, akhirnya saya kembali parkir di halaman, mematikan mesin dan kembali masuk ke gedung itu. Saya mengunci diri saya di dalam rumah itu dan melawan kuasa roh-roh jahat itu sampai pukul 6 pagi. Setelahnya rumah itu bersih dan roh-roh jahatnya sudah lenyap. Selama waktu-waktu itu saya juga mengalami beberapa mimpi di mana setan akan menyerang saya secara fisik. Setelah terbangun dan berpikir itu hanya mimpi, saya pergi ke kamar mandi dan mendapati diri saya berdarah. Saya benar-benar mengalami manifestasi serangan roh jahat. Terlalu banyak pujian. Berapa orang akan berkata, "Itu karena iblisnya sangat kuat dan kau sedang mengganggu daerah kekuasaannya." Tidak, saya terlalu banyak memberi perhatian saya kepada setan dalam hidup saya dengan waktu-waktu yang saya habiskan untuk mengikat dan menghardik, belajar dan memfokuskan perhatian saya kepadanya. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa saya telah terlalu banyak mempermuliakan iblis dan memberi dia lebih banyak kuasa daripada yang sebenarnya ia miliki. Saya dengan segera bertobat dan memutuskan bahwa pertahanan terbaik adalah penyerangan yang baik. Jadi saya mulai berani dan konstan dalam memuji dan menyembah Allah. Saya percaya bahwa jika saya terus menjaga fokus saya kepada Tuhan, itu akan benar-benar menghancurkan jalan masuk setan ke dalam hidup saya. Sekarang sudah lebih dari 30 tahun kemudian, dan saya tidak pernah mengalami manifestasi roh jahat seperti itu lagi. Roh-roh jahat telah bermanifestasi di sekitar saya dalam diri orang-orang, seperti ketika saya mengusir mereka keluar dari seseorang. Saya bahkan memiliki beberapa video. Anda dapat mendengar suara dan teriakan bukan manusia keluar dari mulut orang-orang. Tapi saya tidak pernah harus berperang dengan roh jahat secara fisik sejak itu. Satu-satunya alasan itu terjadi karena saya telah memberi
kuasa kepada iblis melalui rasa takut saya dan penekanan tak semestinya yang saya taruh atas dia dalam hidup saya. Itu terjadi berulang-ulang dalam tubuh Kristus hari ini. Kita telah memberi terlalu banyak pujian kepada setan. Ia adalah faktor berkeliling mencari siapa yang dapat ditelannya, tapi satu-satunya alasan mengapa iblis dapat melakukan sesuatu kepada seseorang adalah karena mereka memberi dia kuasa melalui rasa takut mereka. Kebanyakan yang diajarkan sebagai peperangan rohani hari ini adalah memberi iblis lebih banyak kuasa dan otoritas daripada yang sebenarnya. Seminar peperangan rohani yang memberi iblis kuasa yang besar dan berbicara tentang mengikat penguasa di udara di setiap tempat sebelum segala sesuatu yang positif dapat terjadi, sedang memberikan gagasan yang berlawanan dengan firman Allah. Setan tidak memiliki kuasa dan otoritas. Yang ia miliki adalah kebohongan. Tapi konsep-konsep yang salah ini sebenarnya membuat banyak orang Kristen tunduk dan memberi kuasa kepada iblis. Bab 15. Pawai kemenangan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu,